Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bersama Ibu Halimah TSPD. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 dan 3 pada materi matematika tentang pengukuran berat pada jenjang kelas 3 SD. Baik anak-anak, untuk mengetahui penjelasan yang akan Ibu sampaikan, silahkan menyimak video berikut ini. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa, benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Nah, anak-anak, dari pengertian pengukuran berat tadi, ada beberapa bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan. Di antaranya adalah yang pertama, timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan yang mengukur berat badan anak dan berat badan orang dewasa. Selanjutnya ada timbangan kue. Timbangan kue itu seperti apa? Nah, seperti ini ya bentukannya anak-anak ya. Banyak sekali bisa ditemukan di pasar-pasar atau di toko-toko yang menjual bahan makanan atau buah-buahan. Kenapa? Karena timbangan kue adalah alat dapur yang digunakan untuk menakar atau menimbang bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan. Selanjutnya ada timbangan beras atau timbangan duduk. Kira-kira bentuknya seperti itu ya anak-anak ya, sudah terlihat di gambar. Nah, timbangan beras atau timbangan duduk biasa digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti. Karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg. Namun ada juga yang kapasitas maksimalnya mencapai 50 kg. Contoh selanjutnya adalah timbangan gantung atau timbangan bayi. Nah, timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang berat bayi. Alat ini biasanya sering kita jumpai di posyandu. Nah, anak-anak yang biasanya ikut orang tua ke posyandu pasti bisa melihat timbangan ini ya. Nah, kalau di rumah sakit timbangan ini sudah tidak digunakan lagi. Rumah sakit biasanya menggunakan timbangan duduk khusus untuk bayi. Seperti itu ya anak-anak ya. Bentuk selanjutnya ada timbangan warung. Nah, timbangan warung seperti ini ya bentuknya. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu. Nah, yang memiliki berbagai ukuran, mulai dari 50 gram atau setengah ons, 100 gram atau setara dengan 1 ons, 200 gram setara dengan 2 ons, 500 gram setara dengan setengah kilo, dan
1000 gram, setara dengan 1 kilo. Timbangan warung memiliki kapasitas mencapai muatan 10 kilo. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini biasanya banyak dijumpai di toko-toko emas karena biasanya digunakan untuk menimbang massa atau berat emas. Pada neraca analitis dua lengan, terdapat dua lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan satu digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Kemudian lengan dua digunakan untuk meletakkan bobot timbangan untuk keseimbangannya atau anak batu, seperti itu ya anak-anak ya. Suatu massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, ons, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, bagaimana sih itu? Yuk kita simak lagi penjelasan selanjutnya. Nah, dari satuan berat yang Ibu sebutkan tadi, satuan berat tersebut dapat menggunakan satuan tangga konversi. Seperti apa? Seperti ini anak-anak. Nah, ternyata satuan tangganya sama ya dengan yang pernah Ibu jelaskan dalam satuan panjang. Nah, tapi berbeda simbolnya. Kalau kemarin kilometer, nah kalau hari ini adalah kilogram. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sama, yaitu jika turun satu tangga dikali dengan angka 10, dan jika naik satu tangga dibagi dengan angka 10. Nah, sekarang Ibu akan setarakan dia dengan gram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 1 gram. 1 desigram sama dengan 0,1 gram. 1 sentigram sama dengan 0,01 gram. Kemudian 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang mari kita bersama-sama melihat contoh soal yang sudah Ibu siapkan. Di sini ada 5 kg sama dengan titik gram. Bagaimana caranya? Jika menggunakan tangga tadi, kita akan turun 3 langkah. Kalau turun artinya dikali. Seperti itu ya. Maka dia akan menjadi 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10 atau 5 dikali 1000. Nah, karena dia 3 kali turun tangga, maka dia menjadi 5000 gram. Nah, penjelasan ini Ibu juga sudah pernah memberitahukan cara singkatnya di pada saat menjelaskan cara mengerjakan satuan panjang. Oke, jadi sama ya anak-anak ya. Sampai di sini semoga mudah dipahami. Selanjutnya ada contoh 2 kg ditambah 100 gram sama dengan titik gram ditambah 100 gram sama dengan titik gram. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya sama dengan cara pengerjaan yang pertama tadi, yaitu 2 kg turun menjadi 3 tangga atau 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 atau
2 dikali 1000. Maka jadinya seperti ini. Nah, 2 kg sama dengan 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 1000 gram sama dengan 2100 gram. Ya, mudah sekali ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Baik anak-anak, demikian penjelasan singkat Ibu. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan singkat Ibu dengan baik. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya melalui WA pribadi. Oke anak-anak, tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap belajar membantu kegiatan anggota keluarga di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.